Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di kelas dasar desain grafis kelas 10 TKJ SMK Setiabudi tahun 2021-2022 ya. Untuk pertemuan hari ini tanggal 3 Agustus 2021. Nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk materi selanjutnya, itu adalah tentang elemen-elemen dari dasar desain grafis. Minggu kemarin kita sudah memulai dengan pengertian apa itu desain grafis dan aplikasinya dalam sehari-hari, gimana desain grafis itu bisa membentuk kehidupan kita. Diantaranya itu lebih banyaknya itu adalah untuk mendesain dari produk-produk atau iklan-iklan yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, mungkin di televisi, mungkin kalau kalian lihat di YouTube gitu kan. Terus juga ada aplikasinya untuk mendesain barang-barang yang sering kita gunakan, seperti mungkin kayak mungkin buku, tas, dan lain sebagainya gitu. Jadi aplikasinya ini sangat banyak untuk kebutuhan, terutama itu adalah untuk kebutuhan bisnis. Kalau misalnya mungkin diantaranya kalian pengen buka bisnis, terutama contohnya kayak pengen bisnis merchandiser, bikin merchandise kayak tas, pin, setelah itu mungkin kayak stiker kayak gitu kan. Atau mungkin kalian pengen punya bisnis sebagai seorang desainer grafis untuk khusus untuk beberapa hal, contoh desainer untuk khusus di bagian periklanan seperti itu. Nah, periklanan atau mungkin membuat logo atau mungkin desainer buku, type master gitu kan, typing. Selanjutnya kita sudah kemarin mempelajari tentang pengertiannya. Nah, sekarang kita belajar tentang elemen-elemen dasarnya. Jadi yang namanya desain grafis itu kan ada elemennya ya. Jadi jadi pada dasarnya desain grafis dengan seni rupa ini kan memang menyatu ya. Tapi dalam kaitannya gini ya. Jadi desain grafis ini adalah cabang seni rupa yang lebih sifatnya praktis atau sifat yang ada fungsinya sendiri. Kalau mungkin istilahnya ada beberapa seni rupa kan lebih banyak ke fungsi estetika saja. Jadi sedangkan kan desain grafis ini fungsinya mungkin fungsi atentif atau fungsi petunjuk seperti itu kan. Nah, oleh karena itu ada beberapa elemen yang bisa dibilang menjadi salah satu kunci bagian dari gimana desain grafis itu bisa dipresentasikan ke halayak, ke orang-orang, dan juga mungkin kalau seandainya nanti kalian membuka bisnis, mungkin bisa pada klien kalian atau pelanggan kalian gitu. Nah, elemennya ini ada 7. Yang pertama adalah garis. Nah, kita ketahui dulu apa itu garis. Mungkin garis itu udah pada jadi ya yang membentang gitu ya. Jadi kalau secara pengertian secara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, garis itu adalah pertemuan antara dua titik yang disambungkan dengan sebuah kayak tanda gitu kan. Nah, tanda di sini istilahnya bisa berbagai macam. Nah, itulah kenapa di sini ada beberapa tipe garis yang istilahnya jadi untuk menyambungkan dua titik tersebut kan ada berbagai macam cara gitu kan. Mau lurus saja atau melengkung-lengkung atau zigzag gitu kan. Nah, itulah kenapa disebut kita di sini ada yang namanya jenis-jenis garis. Nah, di sini ada yang namanya kalau mungkin kalian googling tentang jenis-jenis garis, di sini ada beberapa patokan. Nah, di sini ada yang saya pilihkan ini, ada garis mendatar atau garis horizontal, ada garis tegak atau garis vertikal, dan garis miring atau garis diagonal. Nah, ini adalah bisa dibilang salah satu adalah contoh dari garis yang sifatnya tegak lurus. Sifat dari tegak lurus ini sering sekali bisa diartikan banyak hal untuk sifat desain grafis. Tapi tergantung dari ininya, kadang-kadang ini tergantung dari arahnya. Nah, oleh karena itu di sini ada ya sifat garis mendatar, mungkin menunjukkan sifat yang rata gitu kan. Garis yang tegak mungkin istilahnya sifat yang menyiratkan sifat kokoh atau kokoh gitu kan. Setelah itu garis miring, terutama garis miring istilahnya entah itu garis nanjak atau nurun, itu menunjukkan adanya progres kayak gitu. Setelah itu ada garis lengkung, ada garis silang, garis sejajar. Nah, garis lengkung ini adalah salah satu yang tadi, kalau 3 garis yang di atas, yang garis
mendatar, garis tegak dan garis miring itu adalah garis yang sifatnya pertemuan dari dua titik yang lurus saja. Sedangkan nggak ada garis melengkung, ini adalah garis yang sifatnya ya pertemuannya melengkung gitu. Nah, setelah itu ada garis bersilang, ada garis bersajar, nanti ada ininya sendiri, mungkin bisa karena istilahnya durasi videonya singkat aja, jadi nggak terlalu istilahnya tidak terlalu banyak saya ini kan. Kalau seandainya nanti kalian ada yang mau bertanya, Pak, salah satu contoh dari istilahnya arti dari garis zigzag ini apa, garis gelombang ini apa, nanti kita bisa ditanyakan melalui pertanyaan classroom atau lewat japri di WA saya seperti itu. Selanjutnya unsur kedua adalah ilustrasi. Ilustrasi ini maksudnya apa? Ilustrasi ini adalah penggambaran sebuah konsep dari ide yang akan kita sampaikan gitu kan. Jadi definisinya kalau di buku, kalau di modul ini adalah seni gambar memanfaatkan untuk menjelaskan memberi penjelasan atas suatu maksud dari tujuan secara visual. Contoh di sini saya ada punya buku, ini bukan bukunya kelas 1 ya, ini kelas 2. Nah, buku kelas 2 ini adalah ini kalau 1 nih, komputer dan jaringan dasar. Nah, jadi ini buku kalian di sini ada komputer dan jaringan dasar, dan di sini ada visualisasi dari sebuah kabel. Nah, kabel ini ada kabel, kalau nggak salahnya adalah kabel kabel fiber optik ya, kabel fiber optik ini nih. Nah, kabel fiber optik ini adalah salah satu bentuk dari medium jaringan yang digunakan dalam jaringan komputer. Nah, oleh karena itu divisualisasikan, diilustrasikan di sini menunjukkan bahwa buku ini akan mengajari kalian tentang jaringan. Nah, jaringannya itu visualisasinya adalah gambar kabel ini kayak gitu. Contoh lagi ya kayak mungkin kalian bisa lihat koran gitu kan, bisa lihat koran atau mungkin jarang koran ya, atau mungkin kalian bisa lihat di berita-berita di internet gitu kan. Di berita internet kan banyak sekali istilahnya ilustrasi, contoh kayak berita kriminal itu ada ilustrasi kayak entah itu penjabretan, setelah itu mungkin ada ilustrasi tidak penjabretan asli tapi mungkin cuma gambar-gambar kabur gitu, kayak orang mau jambret gitu. Nah, itu adalah fungsinya itu jadi ilustrasi ini fungsinya itu adalah untuk menggambarkan hal yang mau dijelaskan kayak gitu. Kalau seandainya untuk sifat praktis lainnya, contohnya ya kayak kalian lihat iklannya apa? Iklannya biskuit. Nah, berarti yang diilustrasikan apa? Biskuitnya. Diilustrasikan mungkin kayak sebut merek aja nggak apa ya, kayak Oreo gitu. Oreo istilahnya krimnya hitam, enak, dicelupin gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa ilustrasi ini tanpa istilahnya banyak menggunakan kata gitu kan, tanpa ada teks, ada istilahnya tekstual banyak bahwa Oreo adalah ini gitu kan. Nah, dengan kalian menunjukkan Oreo dimakan orangnya merasa bahagia karena enak gitu kan, itu adalah salah satu bentuk dari ilustrasi gitu kan. Jadi gimana caranya menunjukkan sebuah ide bahwa Oreo ini enak, silakan beli. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ilustrasi. Nah, ilustrasi ini ya sifatnya banyak. Nah, dan berbagai tipe ya, dan kalau istilahnya Pak, kalau sebenarnya nanti bikin ilustrasi harus pinter gambar Pak. Tidak harus, karena pada dasarnya desain grafis itu tidak melulu masalah gambar, tapi gimana caranya menata gambar kayak gitu. Jadi kadang dalam desain grafis itu seringkali ada yang namanya tim. Jadi tim ini di sini ada ya tim desainernya, ada tim ilustratornya gitu kan. Jadi ya yang tim desainernya ini ya kadang nggak bisa gambar sedetail orang yang ilustratornya itu, tapi kan orang ilustratornya ini, taruhlah fotografernya itu, memberikan hasil mentahan kepada si desainer ini supaya dibentuk supaya jadi produk yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan gitu. Nah, inilah contoh dari ilustrasi. Nah, setelah itu ketika di sini ada yang namanya tipografi. Lemot, sebentar ya. Nah, tipografi, apa itu tipografi? Tipografi ini adalah secara singkatnya pengertiannya adalah tata cara atau tata cara pemilihan bentuk dan jenis teks ke dalam desain grafis supaya menunjukkan maksud tertentu dari teks tersebut. Contoh,
Tipografi itu istilahnya kayak gini. Jadi, nah contoh kayak gini. Ini adalah contoh tipografi. Nah, tipografi itu kayak gini. Jadi contoh di sini ada friends become our chosen family. Nah, di sini kan istilahnya kan sifatnya kata-katanya kan ceria ya. Kata-katanya ceria karena menambahkan pertemanan gitu kan. Nah, menambahkan pertemanan akhirnya apa? Teks yang dipilih atau bentuk huruf yang dipilih akhirnya apa? Melengkung-melengkung kayak gitu. Akhirnya menunjukkan sebuah progres keceriaan. Warna yang dipilih juga istilahnya warna-warna yang ceria gitu kan. Atau mungkin kalau seandainya kita menunjukkan sebuah istilahnya hal yang cukup serius, istilahnya serius atau mungkin sifatnya sifatnya serius gitu lah istilahnya ya. Kalau istilahnya untuk hal yang serius mungkin kita bisa menggunakan kayak teks yang tegak seperti ini gitu kan, contohnya komputer dan jaringan dasar kok teksnya tegak semua, tidak ada yang istilahnya ada melengkung, cuma melengkungnya kan memang karena hurufnya yang melengkung gitu kan. Nah, kalau yang contoh di Fresh Have Become Our Family ini rada beda karena memang dari maksud inti dari pesan yang disampaikan adalah pesan yang ceria, sedangkan ini adalah pesan yang serius. Jadi pemilihan jenis hurufnya atau yang yang sering disebutnya sering disebut kalau di desain grafis adalah fonetik. Font atau jenis font yang digunakan itu menunjukkan dari istilahnya sifat atau karakteristik dari pesan yang akan disampaikan. Nah, kalau seperti ini mungkin kalau teks seperti ini berarti yang jelas gitu kan. Setelah itu mungkin saya tunjukkan yang rada jelas lagi mungkin. Nah, contohnya ya kayak gini. Nah, tipografi kayak gini berarti kan hurufnya tegak-tegak menunjukkan ketegasan gitu kan, bahwa ini adalah menunjukkan ini yang serius gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya ada yang seperti ini gitu, nah ini menunjukkan ada sifatnya ini yang santai gitu kan, atau yang tidak terlalu serius gitu. Nah, selanjutnya ada warna. Ini adalah unsur keempat adalah warna. Nah, warna saya rasa sudah pada tahu ya. Nah, khusus untuk warna, karena ini warna istilahnya perlu dipelajari rada mendalam lagi. Jadi warna ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab selanjutnya tentang fungsi warna di desain grafis. Nah, tapi ini saya akan kasih pengertiannya dulu. Nah, warna ini adalah sifat dari sebuah benda. Salah satu sifat dari benda ini adalah gimana secara harfiah adalah gimana caranya dia memantulkan cahaya dari sumber cahaya, contohnya kayak matahari, ke mata kita. Nah, karena gini, warna itu kalau secara fisikanya itu adalah hanya gimana caranya sebuah benda itu memantulkan kembali cahaya dari matahari. Ternyata permukaannya ini ketika dikasihkan cahaya, maka dia akan memantulkan warna putih. Nah, kenapa saya bilang gitu? Contoh kayak kertas warna putih kayak gini, kok saya kasih di ruang gelap, tidak akan kelihatan karena apa? Tidak ada sumber cahaya yang bisa menerangi si kertas ini supaya menunjukkan bahwa kertas ini adalah warna putih kayak gitu. Contoh lagi ya kayak warna hitam, warna hitam dari sebuah contohnya kayak layar HP ini. Layar HP ini warnanya hitam gitu kan. Layar HP ini warnanya hitam. Karena apa? Karena ketika cahaya masuk dan memantul ke dalam si layar HP ini, dia tidak banyak menunjukkan pemantulan cahaya, akhirnya warnanya jadi hitam kayak gitu. Mungkin kalau seandainya nanti bisa lebih tepatnya untuk definisi yang lebih banyak, nanti bisa tanya sama Bu Ika, guru fisikanya kalian di TKJ gitu kan, lebih tentang apa itu warna, bagaimana cara warna bekerja. Dan untuk di desain grafis kita hanya belajar definisinya saja, tapi dan juga kita lebih ke bagaimana cara memanfaatkan warna tadi supaya bisa memperbagus dari si desain dari gambar kita gitu kan. Nah, selanjutnya yang juga tak kalah penting dari warna adalah gelap dan terang atau kontras. Gelap dan terang atau kontras itu maksudnya adalah spektrum warnanya tadi. Nah, contohnya di sini kalau saya kasih contoh itu kayak gini. Kontras warna. Nah,
Buka gambar di tab baru. Nah, contohnya kayak gambar ini. Gambar ini kalau kita lihat, nah ini kan ada warna mulai dari mungkin ini hitam ya, karena mungkin gambarnya rada baca, sampai ke warna putih. Maksudnya di sini ini adalah, jadi kontras itu maksudnya adalah gimana progres dari warna gelap ke terang gitu. Karena kan mungkin kalian ada yang mungkin ya, terutama mungkin yang cewek-cewek ya, pasti ada yang ada yang merah marun, ada yang merah tua, merah muda gitu, ada yang merah aja gitu, biru muda. Nah, ini maksudnya adalah kontras itu. Gimana kita memilah-milah konteks dari warna tadi menjadi warna yang lebih banyak untuk menunjukkan sifat yang juga berbeda meskipun base warnanya sama. Contoh merah tapi ada merah muda. Merah muda kan nanti mungkin artinya beda lagi. Merah tua mungkin artinya beda lagi. Merah marun warnanya arti warnanya beda lagi, seperti itu. Jadi gimana caranya menentukan, dan nggak cuma masalah istilahnya arti sih, lebih tepatnya untuk menyelaraskan dari warna-warna ini dalam kesatuan atau unity dari sebuah desain. Gimana caranya itu biar nyambung istilahnya ya. Jadi tidak taruhlah satunya kuning satunya biru, akhirnya nggak nyambung, akhirnya langsung kelihatannya jelek gitu kan sering ada kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada selain gelap dan terang, nomor 6 adalah tekstur. Nah, tekstur ini ya kalian tahu ya, tekstur itu maksudnya ya adalah hal yang bisa harusnya bisa kita sentuh, dan ada kayak tekstur ya istilahnya sifat dari kualitas permukaan. Nah, contoh ya kayak mungkin kalian buka layar HP kan datar ya, jadi istilahnya sifatnya halus. Tapi kalau seandainya kalian menyentuh kayak amplas atau mungkin tanah atau aspal, itu sifatnya kasar gitu. Tapi ini adalah sifat dari tekstur yang sifatnya taktil atau yang bisa kita sentuh secara jari. Nah, untuk sifat tekstur di desain, kita lebih tepatnya itu adalah untuk mereplikasi atau meniru tekstur tadi ke dalam sifat visual. Contoh, kita menggambar sisik ikan. Kita gambar ikan gitu kan, nah dikasih sisik. Nah, kalau kita rasakan itu ya rata-rata saja, karena apa? Kita gambarnya di bidang datar. Tapi kita lihat bahwa itu sisik ikan, berarti pasti sifatnya kalau dipegang kasar gitu. Karena tidak serta-merta, karena kita kan kita mainnya di desain grafis kan visual ya, tidak taktil ya, atau yang kita bisa rasakan ya. Oleh karena itu gimana caranya itu mungkin gini, atau mungkin kayak tadi contohnya kayak biskuit Oreo kan bentuk biskuitnya kan nggak rata ya, jadi ada kayak teksturnya itu. Nah, kan bisa dilihatkan bahwa emang seperti ini gitu kan, ketika tanpa harus kita memberikan bendanya, orang itu bisa memberikan bahwa ini teksturnya nanti kasar, ini halus gitu kan. Nah, contoh lagi kayak kayak kosmetik gitu kan. Lah kayak iklan kosmetik itu kan memberikan contoh kayak kulit yang halus, terang benderang, langsung disentuhkan halus gitu kan. Nah, ada yang istilahnya tidak memakai produk kosmetik tadi, akhirnya kasar kan, itu bisa. Gimana caranya kita memvisualisasikan sifat tekstur tadi tanpa harus memberikan bendanya. Itu adalah sifat dari itu adalah pemanfaatan tekstur dalam desain grafis. Dan yang terakhir adalah ruang atau space. Nah, ruang atau space itu maksudnya apa? Gimana caranya kita memanfaatkan yang namanya desain grafis itu kan terpaku yang namanya resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah ukuran gambar atau ukuran dari medium yang akan kita pakai. Contoh, kalian gambar kan seringnya kan di kertas A4 atau A3 gitu kan. Nah, gimana cara kita? Nah, ruang itu adalah ya ini seluruh bagian dari kertas ini, seluruh bagian dari kanvas ini. Gimana caranya kita memanfaatkan seluruh ruangan ini untuk memasukkan objek atau maksud yang kita mau. Nah, caranya bermacam-macam. Ada yang lebih sparse kayak gini gitu kan. Contoh di sini kan objeknya kan nggak banyak. Mungkin kalau di istilahnya kayak di cover buku kayak yang saya pegang ini mungkin agak kecil ya. Ini rada kecil. Tidak terlalu banyak objek yang dimasukkan ke dalam sampul buku ini. Karena apa? Karena memang yang dimasukkan itu bukan masalah
bukan masalah ininya, bukan masalah gambarnya, tapi adalah konsep bahwa oh buku ini membahas apa, bahasannya apa, oh sistem komputer, nah, berarti ditujukan apa, oh perangkat-perangkat komputer kayak gitu. Oh desain grafis yang dibutuhkan apa, oh gambar-gambar gitu. Nah tapi ada juga contoh dari istilahnya pemanfaatan ruang atau space yang sifatnya lebih krem atau yang lebih padat gitu kan juga ada, sehingga karena apa? Karena mungkin ingin memberikan apa namanya konsep bahwa informasi yang lebih padat dengan memadatkan informasi dalam satu ruang gitu kan juga bisa gitu. Nah ini adalah apa namanya? Nah tadi sudah ya ruang. Nah ini adalah konsep terakhir. Nah nanti silakan kalau seandainya butuh ada yang perlu ditanyakan bisa japri saya di WA. Nah itu lewat kalau misalnya mungkin ada tanyakan, oh Pak contohnya garis yang lain seperti apa, oh ilustrasi seperti apa, oh tipografi seperti apa, kalian bisa tanyakan lebih lanjut melalui japri di WA. Setelah itu jangan lupa hari ini karena ini juga nanti bentukannya nanti juga pasti ada absen, silakan diisi absen. Saya lihat di sini yang absen kemarin itu juga yang masuk itu cuma baru berapa ya? Baru 15 anak ya, 5 anak kemana ya? Karena kan anak 10 TKC kan kalau nggak salah ada 20. Diomongi ya, nanti tak coba tanya lagi sama Pak Latif. Nah ini ada Aurel. Nah coba saya lihat yang absen kemarin tanggal 28. Lihat pertanyaan. Yang sudah absen ada Bagus, ada Dangke, ada Doni Arbi, ada Luki Maulana, Nafian Tegar, Sandy, Slamet, Febi sama Zevira. Aurel, Bintang Jati, Farhan Unyil, Maulana Gaming, Septiana sama Vanessa belum ya. Silakan nanti kalau pengen absen kehadiran hari ini. Ya kalau yang nonton videonya nanti mungkin bisa hari-hari mendatang nggak apa-apa. Tapi yang penting ini daftar kehadirannya gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 menit ternyata banyak ya. Oke ya. Sampai jumpa.